Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Nur Irianti dari NIM 2210701096. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas perkembangan pada remaja. Berikut materi yang akan saya jelaskan. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tugas perkembangan pada remaja. Yang pertama yaitu ada menerima fisiknya sendiri serta kualitas keragaman. Jadi di sini sebagai contohnya kita tidak boleh sering insecure, karena di balik kekurangan yang kita miliki itu pasti kita memiliki kelebihan juga. Yang kedua yaitu mencapai kemandirian emosional dari orang tua atau figur yang punya otoritas. Jadi kemandirian kita itu dibentuk dari pola pengasuhan orang tua. Nah, sehingga menimbulkan dengan poin yang ketiga nih, yaitu mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal. Jadi dengan mandirinya individu itu, maka akan bisa melatih atau mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonalnya. Lalu yang keempat yaitu mampu bergaul dengan teman sebaya atau orang lain secara wajar. Seperti halnya kita mengikuti organisasi, atau dalam organisasi itu kan tidak hanya orang-orang yang seumuran dengan kita, itu ada cutting, ada adik tingkat juga. Jadi kita di situ dapat bergaul dan berbaur dengan teman sebaya atau orang lain secara wajar. Untuk yang kelima ini yaitu menemukan role model yang dijadikan pusat identifikasinya. Jadi kita tuh menemukan seorang yang bisa kita jadikan role modelnya itu. Nah, kita mengambil role modelnya itu, kebaikannya saja, untuk keburukannya kita hilangkan. Lalu yang selanjutnya yaitu menerima diri dan memiliki kepercayaan terhadap kemampuan dirinya. Jadi kita tuh harus percaya kalau misalkan diri kita itu bisa gitu. Kita tuh bukan hanya memiliki kekurangan saja, tapi di balik kekurangan pasti banyak kelebihan. Lalu yang selanjutnya yaitu mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Lalu tugas perkembangan pada masa remaja selanjutnya yaitu memperoleh self control atau kemampuan mengendalikan diri sendiri atas dasar skala nilai, prinsip-prinsip atau falsafah hidup. Jadi di remaja ini kita tuh sudah bisa mulai mengontrol, mengendalikan diri kita sendiri, tidak seperti masa-masa sebelumnya. Habis itu ada mampu meninggalkan reaksi dan penyesuaian diri yang kekanak-kanakan. Jadi kita waktu masa sebelum remaja ini kan kita mungkin masih punya sifat kekanak-kanakan. Nah, pada masa ini kita harus bisa merubah sikap kita yang seperti kanak-kanakan itu, seperti manja atau apa-apa marah, kalau kita punya keinginan harus turutin. Nah, sikap itu tuh harus kita hindari karena akan berdampak pada masa selanjutnya. Lalu kemudian ada bertingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial. Jadi kita dengan apa yang kita lakukan itu kita harus bisa bertanggung jawab atas yang kita lakukan. Lalu ada mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan sebagai warga masyarakat, seperti halnya kita mengikuti seperti Karang Taruna, seperti itu. Habis itu memilih dan mempersiapkan karir. Nah, jadi di masa ini kita tuh sudah punya planning, kita akan jadi apa ke depannya. Seperti halnya kita memilih univ saja, seperti kita memilih univ, lalu prodinya apa. Nah, itu sesuai dengan keinginan kita apa, dan jangan lupa restu dari orang tua juga. Lalu yang terakhir yaitu memiliki sikap positif terhadap pernikahan dan hidup berkeluarga. Pada masa ini juga kita harus memiliki pikiran untuk sejauh itu loh guys. Sebenarnya ini nggak jauh sih, maksudnya kalau misalkan remaja itu sudah istilahnya di pertengahan gitu. Jadi kita mulai bisa berpikir untuk kedepannya, untuk pernikahan dan hidup berkeluarga. Oke, berikut tugas perkembangan pada masa remaja. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi lancarnya tugas perkembangan remaja. Yang pertama yaitu pertumbuhan fisik remaja. Seperti halnya yang dapat kita lihat, yaitu kalau misalkan laki-laki itu kan tumbuhnya jakun atau kumis atau jenggot seperti itu, terus suara mulai membesar. Lalu misalkan pada perempuan itu kan suaranya agak melengking seperti itu ya, lalu mulai tumbuh-tumbuhnya rambut. Nah, yang kedua yaitu perkembangan psikis remaja. Perkembangan psikis remaja itu perkembangan dari segi emosi, sifat, serta tingkah laku seorang. Nah, lalu yang ketiga ada posisi remaja dalam keluarga. Jadi ada kalanya kalau misalkan kita menjadi kakak itu kan harus mempersiapkan untuk adik-adiknya seperti apa. Lalu faktor-faktor yang keempat yaitu ada kesempatan remaja untuk mempelajari tugas perkembangan. Jadi di mana hal kita
mendapat kesempatan, itu bagaimana mungkin caranya untuk kita memaksimalkan dan kita memanfaatkan kesempatan itu. Nah, untuk selanjutnya ada, yang kelima ini ada motivasi diri, dimana kalau misalkan kita mempunyai motivasi diri itu kita akan lancar nih dalam menjalankan tugas perkembangannya. Lalu yang terakhir faktornya itu lancarnya tugas perkembangan pada masa sebelumnya. Kalau misalkan masa sebelumnya itu nggak lancar, itu maka akan berdampak menghambat pada masa selanjutnya. Oke, kita sekarang lanjut ke pembahasan selanjutnya. Pembahasan selanjutnya yaitu upaya menumbuhkan kemampuan remaja dalam memenuhi tugas perkembangannya. Gimana sih caranya untuk kita memenuhi tugas perkembangannya? Yaitu yang pertama ada memberi banyak kesempatan pada remaja untuk aktif dalam berbagai aktivitas sosial. Seperti yang saya ungkapkan tadi, yaitu contohnya itu seperti kita mengikuti Karang Taruna itu. Jadi kita kan aktif dalam bermasyarakat, dalam bersosial seperti itu. Nah, itu salah satu upaya untuk memenuhi tugas perkembangan remaja. Yang kedua yaitu membantu mengarahkan peran remaja sesuai dengan tugas perkembangannya. Jadi kita tuh harus punya bantuan juga dari orang lain, dan kita harus membantu diri sendiri. Bagaimana caranya kita tuh mengarahkan peran kita sebagai remaja dalam menjalankan tugas-tugas perkembangannya. Yang ketiga yaitu pendampingan pada remaja yang lambat perkembangannya. Jadi kalau misalkan ada remaja nih yang lambat perkembangannya, baik masa sebelumnya maupun masa sekarang, nah kita tuh harus mempunyai pendamping agar kita tidak terlambat lagi gitu, agar tidak terhambat lagi untuk masa selanjutnya. Nah, untuk yang terakhir yaitu mendampingi remaja untuk menentukan target dan cita-cita masa depannya. Jadi kita juga dalam menentukan cita-cita dan masa depan itu tidak langsung kayak langsung deh aku mau jadi ini. Nah enggak, tapi kita harus juga butuh dampingan dan butuh seperti yang tadi motivasi, agar kita tahu kalau misalnya kita mau ini tuh nanti gimana gitu ke depannya. Itu guys. Oke, untuk selanjutnya, untuk poin selanjutnya itu kalau misalkan kita tidak menjalankan tugas-tugas perkembangan itu dengan baik, maka kita akan menimbulkan dampak negatif pada diri kita. Nah, dampak negatifnya itu apa sih? Yang pertama itu tugas perkembangan menjadi terhambat sebelum tugas sebelumnya terpenuhi. Jadi kalau misalkan kita sudah selesai tugas di perkembangan ini, maka kita akan melanjutkan ke tahap tugas perkembangan selanjutnya. Nah, apabila tugas yang sebelumnya itu belum terpenuhi, itu akan menghambat tugas di masa-masa selanjutnya. Lalu yang kedua itu kurang dewasa dalam bersikap. Jadi seperti tadi, jadi kita misal masih bersifat itu kanak-kanakan, gampang marah, gampang ngambek. Nah, itu faktornya apabila tugas perkembangannya tidak terpenuhi atau terselesaikan. Yang terakhir itu mudah terpengaruh hal-hal buruk. Jadi apapun yang masuk ke dia itu kayak dia mikirnya oh itu baik nih buat aku itu baik. Padahal nggak semua informasi yang kita dapat dari orang lain itu baik. Maka dari itu bagaimana caranya kita memenuhi tugas-tugas perkembangan secara menyeluruh, seperti itu teman-teman. Wah, gak nyangka banget ya udah nyampe slide akhir. Oke, mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.